Fakta seputar kekayaan. Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar manifestasi, spirituality, dan juga self-development. Kali ini aku akan membahas 3 fakta seputar kekayaan. Nah, fakta yang pertama itu adalah bahwa semua orang bisa menjadi miliuner. Nah, mungkin teman-teman saat ini merasa, aku belum jadi miliuner. Katanya setiap orang, kenapa aku tidak gitu kan? Nah, alasannya itu sebenarnya hanya satu saja, yaitu belief atau kepercayaan yang sayangnya sudah terbentuk sebelum kita lahir, atau lebih tepatnya dari umur 0 atau waktu kita berada di kandungan sampai 7 tahun. Nah, yang membentuk itu siapa? Itu adalah siapapun yang ada di sekitar kita dari umur itu tadi ya. Nah, kebetulan aku membahas lebih banyak lagi dan lebih detail lagi seputar limiting belief atau kepercayaan yang membatasi ini, beserta semua solusinya dan juga latihannya di MMM atau Manifestation Mindset Masterclass atau online kelasku, yang ada keterangan lebih banyak lagi di websiteku kuncihidup.com, atau teman-teman bisa klik link di bawah ya, atau di deskripsi. Jadi intinya ketika kita sudah sadar dulu nih, kita harus cari tahu dulu limiting beliefku itu apa, karena banyak sekali ya. Kalau kita sudah tahu, baru kita uninstall atau dihilangkan atau diganti, di-replace dengan kepercayaan yang baru. Prinsip ini seperti prinsip kita bersih-bersih di dalam rumah kita. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa melihat kotoran di dalam rumah kita, kita juga nggak akan bisa bersih-bersih. Biasanya orang yang bisa melihat itu adalah orang ketiga atau orang lain. Misalnya, kalau kita ngelihat rumah tetangga, biasanya kita gampang sekali ya ngeritik gitu ya, itu rumahnya kok kotor banget sih, jorok gitu kan. Nah, sedangkan yang punya rumah merasa baik-baik saja, enggak, biasa aja, rumahku bersih kok, rapi kok, oke lah pokoknya. Nah, hal ini sama dengan limiting belief yang kita miliki. Jadi kita kadang nggak sadar bahwa kita memiliki sesuatu yang kita namakan limiting belief atau kepercayaan yang membatasi di dalam diri kita. Biasanya orang lain akan notice atau ngeliat ya, atau niteni bahasa Jawanya, dan orang itu yang akan membantu kita untuk maju kalau dianya juga sadar bahwa, oh, kamu punya limiting belief ini loh. Kayak hal itu terjadi pada diriku juga ya. Kadang aku punya limiting belief, walaupun aku sudah rajin bersih-bersih, masih banyak sekali limiting belief yang aku miliki. Salah satunya adalah menjadi author. Fakta yang nomor 2 itu adalah bahwa kekayaan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, atau lebih tepatnya sesuatu yang bisa dialami atau di-experience oleh seseorang. Jadi menurut Morgan House, penulis dari The Psychology of Money, beliau menyatakan bahwa yang namanya kekayaan itu ada 2 ya. Jadi wealth sama rich, dan mereka itu 2 hal yang berbeda. Walaupun kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya sama ya, kaya, kekayaan gitu kan. Nah, sedangkan menurut beliau, rich itu adalah sesuatu yang menurut society atau masyarakat pada umumnya itu seperti orang menggunakan tas mewah, terus rumah mewah, mobil mewah yang wah, bling ala sultan. Nah, itu adalah rich. Sedangkan wealth itu adalah sesuatu yang tidak dibelanjakan, tidak dipamerkan, tidak dipertunjukkan, tapi lebih ke disimpan dan dinikmati. Biasanya orang yang wealthy, dia itu penampilannya biasa aja, bukan yang kayak gitulah ya, yang wow-wowan. Nah, itulah kenapa di YouTube channelku yang satunya lagi, itu motonya kan health, wealth, and style. Jadi intinya kan adalah sebuah kekayaan yang bukan dipamerkan, disimpan aja, buat dinikmati aja lah istilahnya kayak gitu, buat ketenangan batin, buat nyaman aja ya kita satu keluarga. Jadi bukan untuk look at me, lihat aku pakai ini, aku punya ini. No, it's nothing to do about that. Bahkan sempat juga berita yang keluar bahwa aku itu sebenarnya homeless, which is perfect, karena ya itu tadi, wealth itu adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan, experience, bukan sesuatu yang dipamerkan. Sedangkan rich itu adalah sesuatu yang dipamerkan. Nah, walaupun aku juga nggak setuju ya dengan rich itu harus pamer, harus wah-wahan, karena menurutku rich itu adalah sesuatu yang memang banyak sekali. Misalnya kalau aku makan coklat, itu
coklatnya, kadang aku suka bilang rich. The coklatnya itu rich banget rasanya, itu karena rasa pahitnya dapet, rasa manisnya ada sedikit, nggak terlalu banyak, tapi buket bahasa Jawanya. Pokoknya rich. Nah, kalau misalnya aku ketemu seseorang, terus dia ngobrolnya asik, terus dia bercerita tentang sesuatu, biasanya aku suka bilang, oh, he is so rich of experience. Pengalamannya banyak sekali, atau wisdomnya banyak sekali, rich. Nah, biasanya aku menyebutkan rich itu adalah sebagai sesuatu yang mantap, yang banyak, yang daging mungkin ya, kalau teman-teman ngomongin kan videonya daging banget. Nah, itu rich. Jadi sekali lagi, mungkin rich yang dimaksudkan oleh Morgan House mau minum, itu adalah rich-nya yang salah kaprah itu tadi ya, yang harus pamer dan segalanya. Fakta yang terakhir itu adalah bahwa membangun kekayaan dan mempertahankan kekayaan itu adalah dua skill yang berbeda. Yang keduanya itu tidak mudah, jadi harus dipelajari. Walaupun secara pribadi, menurutku, mempertahankan kekayaan itu jauh lebih susah. Jadi gini, kalau membangun kekayaan itu yang dibutuhkan itu adalah satu, berani, yang kedua pantang menyerah, maju terus, yang ketiga itu selalu berkembang, yang keempat itu berani mengambil resiko. Mungkin teman-teman bisa menambahkan beberapa di bawah. Para entrepreneur biasanya tahu, atau pembisnis itu pasti tahu ya, apa saja yang kalian jalani atau alami selama ini itu membangun kekayaan. Nah, sedangkan mempertahankan kekayaan itu aku banyak sekali belajar dari bapaknya anak-anak. Jadi dalam hal ini dia yang melakukannya ya, atau yang tugasnya dia, intinya seperti itu. Jadi dia selalu mengatakan kepadaku satu hal ya, waktu awal-awal kita kenal, lay low. Dikit-dikit lay low, lay low. Nah, lay low itu maksudnya kan berbaring ya, atau nggak mencolok, nggak usah bling-bling, biasa aja, nggak usah gaya-gayaan, nggak usah wah-wahan, intinya seperti itu. Walaupun aku itu kan sionya sio kuda, aku tuh selalu kayak mau kerja, kayak mau lari, kayak mau harus jalan-jalan, harus libur, harus beli tas terbaru, koleksi terbaru, lalala. Nah, karena beliau itu lebih ke pikirannya mempertahankan, jadi kalau tanpa dia aku udah balik lagi ke nol. So anyway, nah jadi di sini yang diperlukan yang pertama itu adalah, yaitu tadi kita harus bisa lay low atau sederhana, hidup secara sederhana. Yang kedua harus memiliki finansial yang sangat kokoh, di mana kita harus tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi inflasi yang saat ini sedang terjadi ya. Sekarang kita lagi ke arah resesi kan. Nah, jadi harus tahu tuh apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang, karena yang namanya resesi itu juga kan adalah sebuah kesempatan untuk satu golongan menjadi jauh lebih kaya ya, atau istilahnya kesempatan untuk jumping kan, jumping ke sebuah posisi yang lebih tinggi tentunya kalau kita tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu tadi, jadi harus tahu apa yang harus dilakukan dengan uangnya. Investasi pun harus tahu investasinya apa saja, karena investasi itu kan banyak sekali, ada yang bersifat konservatif, ada juga yang bersifat berani kayak gitu kan. Nah, terus alokasi uangnya bagaimana, spendingnya bagaimana, harus ada yang namanya smart spending, terus harus ada yang namanya persiapan. Jadi mungkin kesannya boros, tapi untuk saat ini karena kita sudah melihat apa yang akan terjadi di depan, jadi kita harus, ya intinya seperti itulah. So anyway, kalau teman-teman mau tahu banyak seputar hal ini, yang menurutku banyak sekali harus dipelajari untuk mempertahankan kekayaan itu, kita kebetulan ada program coaching yang sebenarnya fully book saat ini, tapi bisa dilihat-lihat aja dulu, Ask Me Anything, dan dia akan mengajarkan semuanya seputar hal ini. So anyway guys, seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.